Iman itu ditasdikkan jo hati, diucapkan dengan lisan, diikut sarotokan jo badan. Indak cik-cik sobui dia lah. Betul mak daya? Betul tu bu? Itu. Ya, mudah-mudahan iman iko mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih, yang selalu kita basahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pengurus Mushola Al-Mu'minin Nagari Sungai Antuan Jorong Lubuk Samato, Kecamatan Mungkah. Apa dia ambo? Alhamdulillah, karena Buya Herman menunjukkan Pak. Dan apa ikon menunjukkan tadi? Yang ambo hormati para alim, ulama, nenek mama, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, pemudi, ibu-ibu, bundo kanduang, lempape, rumanan gadang yang hadir pada malam kini. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak bisa membosobik satu persatu. Pokoknya tabau kasodonyo, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir pada malam kini. Kita berdoa kepada Allah agar selalu hati kita dituntun ke jalannya. Kita berdoa kepada Allah agar iman yang dimiliki oleh orang-orang mukmin sesuai nama mushola kita, Al-Mu'minin. Betul Pak? Orang-orang yang orang-orang yang mukmin. Kalau udah mukmin, mukmin dan mukminah, lelaki dan kaum perempuan, semuanya insya Allah akan dikategorikan orang-orang yang beriman. Kalaulah dikategorikan orang-orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'firatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu ditasdikkan jo hati, diucapkan dengan lisan, diikut sarotokan jo badan. Indak cik-cik sobui dia lah. Betul mak daya? Betul tu bu? Itu. Ya, mudah-mudahan iman ini mengantarkan kita menjadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih, yang selalu kita basahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semesta alam. Yang pantas disanjung dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Syukur bahasa Arabnya terima kasih bahasa kita. Orang yang pandai bersyukur insya Allah pandai berterima kasih. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah?
yakni kita karojokan apa yang disuruh oleh Allah. Kita hontin segala larangan-larangan yang Allah agiakan kepada kita. Salawat basaroto jo salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengaji pada malam kini setelah maghrib sampai waktu isya. Bu ya. Sampai jam 9 sampai jam 9 Pak. Permintaan mah Bu ya. Kode-kode aja kok Bu ya. Kalau permintaan sampai jam 9, janji kurang rumah cako siap maghrib ke isanya. Tapi ulang kontak ke kurang rumah balik. Ambo kontak kurang rumah bekok balik. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Hari apa kini Bu? Hari Kamis. Ya. Alhamdulillah. Kita sehat kasodonyo, soku-soku pun sehat mudah-mudahan. Soku-soku sehat Bu? Satyo ambo bertanya Bu ya, dimanapun wirid, ambo tanya soku-soku kurang sehatnya. Allah akan memudahkan kita, Allah akan menyehatkan kita, segala utang lunas dah. Amin ya Rabbal, segala utang lunas. Amin ya Rabbal alamin. Banyak hutang Bu? Lai, semoga copet lunas. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua bahasa yang bobo kaiko. Yang pertama bahasa Indonesia. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Minang. Nah, mana kau pilih Ibu? Apa? Yang pertama bahasa Indonesia. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Minang. Bahasa Minang aja lah Pak ya. Apa deba itu bersampaikan, kadangkala kita dek lata biasa bergaul jo orang Sunda karena orang rumah orang Sunda. Tafadhal Pak. Karena ambo orang rumah orang Sunda, orang Jawa Barat. Karena ambo bukan Indonesia, kambo lo bahasa Indonesia. Ndak lo pandai tulen bono bahasa Indonesia lah. Ya. Ambo bahasa Minang, ambo bahasa Minang toknya orang menghilang. Orang menghilang bahasa toknya den. Kan bekok tu dah. Den. Ambo tu bahasa awak kek ya Pak ya. Kalau keten orang menghilang den atau awak. Main bau uda laki adong main bau onga. Kek kole onga. Ndo. Baik. Ombak Pangkalan Bu. Ombak ke Pangkalan di Manggilang uda main membau adon main bau onga. Ya. Jadi kalau bahasa Manggilang Bu bekok yang ndak sesuai jo bahasa kita pulang maklum Bu ya, minta mohon Bu. Nah namo dia orang tua Herman Yunus. Tomat kuliah 2006 boleh di Kota Nonggodang Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Bu kenal jo Buya Herman Yunus pulo. Lewat WA. Rupanya ganteng juga orangnya Bu. Orangnya ganteng badan, ampun nang kurui. Orangnya ganteng badan tinggi. Insya Allah kami saling tukar informasi sama beliau seputar dakwah. Ikulah lomaknya bakawan jo ulama Bu. Ulamanya muda, ulamanya karismatik,
luar biasa. Mudah-mudahan beliau Buya Herman kita, ini Buya Herman Junior ya? Junior, karena Buya Herman Yunus yang senior. Bukan seperti itu ya Buya ya, karena ada dua nama sama. Yang ceramah juga Buya Herman, yang sama dengan Buya yang Herman yang ibu kenal. Dah lama kami kenal dengan Buya ini Bu. Buya Zikri, pimpinan pondok pesantren Darul Zikri Manggilang, juga yang menyebut beliau dari muka ya Buya ya. Buya Herman, kenal Buya dengan Zikri? Sama-sama kuliah. Beliau disebut juga oleh teman kami satu pendirian pondok pesantren di Manggilang. Ya, beliau pernah disebut oleh teman kami karena Allah mempertemukan kami bersama Buya Herman, teman dari pimpinan pondok kami Buya Zikri Buya Muhammad Zikri. Baik ibu-ibu, lama lambono nak tanya oleh Bu ya. Kita mulailah mengaji leh. Ya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Ashadun nas, kata Nabi. Manusia yang hebat, manusia yang sontiang, manusia yang luar biasa, bisafaati biyaumil qiyamati. Nabi sendiri yang langsung mengatakan, manusia yang luar biasa, manusia yang hebat, manusia yang cepat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biyaumil qiyamati, yakninya manusia mengqala la ilaha illallah. Itu Bu. Siapa yang hebat itu Bu? Bukan bintang film Bollywood yang hebat. Acak-acak nehi kata runggah. Ndak bapusik. Nampak pusik. Baju ndak sudah. Pusik nampak. Bukan itu yang hebat. Kompaknya orang-orang India terkenal di mana-mana. Tidak itu yang hebat. Ya. Bukan orang-orang Hollywood yang obuhnya luar biasa. Ala Hollywood yang kita tiru. Ala barat kebaratan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardo ankal ya'uddu walan nasaru hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah suka, tidak akan pernah senang kepada orang Islam sebelum orang Islam itu millatahum, menuruti cara-cara orang Yahudi dan Nasrani. Habis itu benar Pak? Kalaulah kita ndak lesoto dalam mensiarkan Islam, kalaulah kita tidak peduli, ndak tahu ndak tahu menau tentang siar dakwah, ndak ada leh kita berniat mensiarkan dakwah, mendongongkan kaji, otomatis orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi akan tergelak terbahak-bahak. Kenapa? Karena masjid, karena musola tidak ada lagi terdengar tausiah agama. Siapa yang paling hebat Bu? Yang hebat itu adalah orang yang mengqala la ilaha illallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pemuda yang kojonya Bu mabuk. Ndak terlukiskan mabuk orang. Pezina luar biasa. Satu ketika inyo ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin nyoba balik. La sadar la tentu iko salah
maka inyo ingin babalik, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tengok perjalanan pemuda iko ibu dan bapak, inyolah membunuh sebanyak 99 orang. Banyak, Bu. Hadisnya sahih. Hadisnya luar biasa. Lama mau pikir bapak dan ibu. Yang inyo bunuh 99 orang. Ka 99-nya tobat leh. Taubat inyo batanyolah kepada orang yang alim. Nyo datangi orang yang alim. Pak, ambo lah membunuh 99 orang, Pak. Jadi, ambo ingin bertaubat, Pak. Apakah bisa dan mungkin Allah menerima taubat den, Pak, kata pemuda ko ibu dan bapak. Apa kecurang alim cakap? Indah. Tidak bisa engkau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah membunuh jiwa. Karena engkau telah membunuh manusia. Allah takkan mengampuni dosamu, kata orang alim Jakobu. Diambilnya parang, ya parang nama siko. Ladiang. Oh, kalau kami kaitan garubang. Garubang. Lain gitu. Oh, dia ambilnya ladiang, inyo tebas orang alim cakap. Inyo tebas, Bu. Mati seketika, gonoklah satui. Pas satu orang bunuh. Inyo bunuh. Datangnya kepada ulama. Loh Ustaz, cakap alim. Kini inyo datang ke ulama. Datangnya ke ulama luar biasa, Bu. Tanya tu banyak yang alim, tapi oleh tentu ulama. Contoh tadi, inyo datang ke alim, langsung diponis, Allah takkan mengampuni tobatmu, katanya. Datangnya ke ulama, ternyata apa kata ulama? Buya, ambolah gonok satui membunuh orang. Hah? Tak banyak tu? Olah Buya, terakhir kepotang tu di daerah itu. Pembunuh. Inyo mengatakan Buya, den bertaubat den Buya. Inyo katakan tak diterima taubat dan langsung dia bunuh kali. Hah? Aku komak dia ganya nyo. Den oleh kan? Den oleh ganya, Pak. Den luang bunuh oleh ganya. De alimnya ulama, jo alimnya dengan ulamanya, ulama jamak dari kata alim. Al ulama warasatul anbiya. Kan itulah ulama jo alim. Ulama ko jo alim, jo ilmunya. Makonyo jawe Allah Maha Pengampun. Sagunung dosang, sagunung ang membunuh atau melakukan kesalahan, sebanyak buih di lautan yang engkau perbuat kesalahan dosa, Allah Maha Pengampun, nak. Allah Maha Rahmat. Allah memberikan kasih sayangnya. Apa kece ulama ko, Bu? Datanglah wa angka suatu tompek ni. Di tompek itu banyak orang alim, banyak orang ulama. Disitulah engkau dibaiatkan nanti. Disitulah engkau mempelajari agama. Nah, pelajarannya apa, Ibu dan Bapak? Pelajarannya adalah serahkanlah ke sesuatu para ahlinya. Kalau tidak mampu kita menyelesaikan masalah agama, serahkan kepada ahlinya. Kayak Bu, kayak Bu. Tuh. Sunatang. Apa amalannya? Amalannya kanagori satu itu, katakanlah noi kita banyak alim ulama. Ya, banyak alim ulama dari painyo dari muka kasiko. Ya. Pai mencari buya yang dituju. Di perjalanan amalannya ciknya mak dan bapak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap langkahan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa cara? Itulah projo, Ustaz. Iya, Ustaz.
Ketik lah ya. Sampai cerita dulu ya. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Sakatiku ingin sampai ndak pulang kalai le masukkan oi kita. Ndak pulang kalai le. Ajal sampai bapak. Mumbang jatuh, kalapo jatuh. Ajal tiba di situ. Datanglah malaikat dua berdebat bapak dan ibu. Berdebatnya apa? Malaikat nanti iko orang kurang ajar. Malaikat Rahman tiba. Ikolah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ulun sempat le bertaubat, anyo amalannya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ulun sampai ke tempat tujuan untuk bertaubat, olah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang sering tiuk solat, setiap waktu sesudah solat ucapkan istighfar. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan luas rahmat Allah itu ya rendah. Surga ya, surga itu luas. Yang dinilai itu bukan seseorang itu hebat dalam ibadah, tetapi rahmat Allah itulah yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah itulah yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagaimana cara cepat, cara bypass jalan tol, nggak ada hambatan untuk mendatangkan rahmat Allah ke ate badan diri kita, yakni salah satunya adalah kita datangi majlis taklim. Berarti ibu yang datang dari rumah menuju musola sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh bu, ya, itu bu luar biasa. Setiap orang yang pergi majelis taklim mendengarkan tausiah yang luar biasa, ada dalam sebuah hadis Allah suruh malaikat membentangkan sayapnya. Wah, tuh. Allah suruh malaikat membentangkan sayapnya ibu-ibu. Maka orang-orang yang hadir di majelis taklim mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Kata Nabi, tariqatul jannah. Orang yang hadir di majelis zikir, orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di tempat-tempat kebaikan, dia selalu mendengarkan untuk memupuk iman dan takwanya agar nanti berpulang ke rahmatullah mambok bokau. Ya, manusiaku ibu dan bapak berasal kata dari nasya. Manusia berasal dari kata nasya. Nasya apa arti? Palupo. Palupo sama bahasa kita ya bu. Palupo. Manusia berasal dari kata nasya. Kita kok palupo, makanya supaya jangan sampai gersang iman kita, jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita datangi yang namanya berubah manusia itu apabila kita mendengarkan tausiah berubah menjadinya tausiah. Lah, manusia berasal dari kata nasya, pelupa. Kalau kita ingin mendapatkan yang seutuhnya rahmat Allah turun ate badan diri kita, ate nagoi kita, ate jorong kita, ate kecamatan kita, maka berubahlah namanya tausiah, diingin tentang ajaran Islam. Tentang ajaran Islam. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, maka jalan copek untuk mampun dosa, Nabi sendiri yang mengatakan tariqatul jannah. Samo kalian membuat jalan kasarugo kalau nomu pai mendongon ceramah, nomu mendongon tausiah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi, Ibu, Abu Darda, dia bukan orang Islam, dia orang Kristen. Kemudian dia masuk Islam, Bu. Masuk Islam dia, dan buka usaha dekat masjid. Dan kalau ibu pernah pergi ke Mekah, umroh baik haji, di sekeliling Mekah itu pasti orang ada jualan. Abu Darda ini, Bu, orang non muslim, tapi taatnya luar biasa. Saking inyo ingin mendapatkan rahmat Allah, bahkan inyo membuat galih doke Masjidil Haram. Abu Darda, Bu. Ya. Nah, maka dari itu kita sebagai orang Islam tidak hanya sebagai KTP doang. Perlakuan orang Islam tidak hanya di identitas saja. Orang Islam itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bagaimana? Keselamatan yang Allah berikan kepada orang Islam itu apa? Tuh, sebentar ini orang azan, yakni panggilannya adalah hayya 'alal falah. Kalau ingin sukses, kalau ingin mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat, cepat temui Allah. Cepat datangi Allah dengan panggilannya, dengan menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ketika kumandang azan menyebut hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dalam sebuah hadis, ketika azan masuk dan masih ada ceramah agama, kita tidak dikategorikan dosa. Kenapa? Karena ceramah itu masih dalam suasana zikir. Salat juga zikir. Dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, Bu, jangan cemas, jangan takut bahwa kita sekarang ini berada di musola, lagi sedang berzikir, walaupun orang azan, kita tetap ceramah untuk melanjutkan materi kita, maka kita insya Allah dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, untuk mendatangkan rahmat Allah secara copek, ampunan itu dapat di awak, yakni mendatangi majelis taklim. Adabnya mana? Adabnya adalah ketika kita hadir di majelis taklim, menjelang ustaz, menjelang buya itu mulai, kita diam, kita zikir, kita mohon kepada Allah. Kenapa? Karena di antara ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang hadir, semuanya insya Allah lisannya bisa tembus ke langit ke-7. Karena bersamaan malaikat turun, malaikat turun di jamaah kita, karena Allah meridhoi setiap majelis taklim. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke surga barakat rahmat Allah. Jangan sampai kita tu tertulis nama kita di neraka. Jangan sampai apuilah nama awak itu di neraka sehingga tertulis nama awak di sarugo. Bapa caranya menulis nama awak di sarugo? Yang pertama adalah serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lama nyorah, maka
kita dengan sendirinya rasa takut kepada Allah, insya Allah akan kita dapatkan. Insya Allah Allah akan memberkahi kita. Dalam Quran ibu dikatakan Allah buktinya sayang kepada awak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei, kata Allah, jangan kalian sempat mati sebelum dalam keadaan Islam. Sebelum dalam keadaan mukmin. Tu. Sebelum dalam keadaan beriman. Sebelum dalam keadaan Islam. Jangan mati kalian dalam keadaan kafir, kata Allah. Saking pedulinya Allah, bu. Saking sayangnya Allah. Rahmat Allah turun. Rahmat kasih sayang Allah turun. Buktinya Rahman Rahim Allah diagiakannya kepada kita. Tapi kalau masih di dunia namanya Rahman. Tapi nanti apabila kita lah di akhirat namanya Rahim. Diagialah Rahim itu kepada kita. Maka ibu cari torwi. Dapen dan berusaha turi untuk mencari rahmatnya Allah. Kenapa ibu dan bapak zaman kini kowa kalau indah hati-hati awak maka awak tak paleset, jatuh ke jurang kenistaan, jatuh ke dalam naroko, jatuh dalam keadaan dosa. Katanya benar tapi Allah katakan tidak benar. Katanya umat Nabi, tetapi tidak dikategorikan umat Nabi. Tanda-tanda umat Nabi itu dalam Quran surah Al-Fat ayat 29. Apa tanda umat Nabi Muhammad itu? Ruka'an dan sujada. Tuh. Ruku dan sujud. Yang ketiga, ruhama. Penyayang. Ndak kasau. Kau ndak satyo ngece, hati sakit deh. Nanda, satio inyo ngece, hati sakit. Ibarat di kampung kami pak dan ibu muncuang baciri. Mohon maaf ya, muncuang baciri. Nah, padahal umat Nabi itu yang namanya Islam pasti inyo akan terbebas dan akan tidak ingin Rasulullah umatnya iko berada dalam naroko. Sumbayang lai tapi muncuang ciri. Sumbayang lai tapi panggunjang. Bapolok rahmat Allah katuun. Atu mau kecen. Keten bu mengajinya menggunjang yo. Gunjang yo. Bapong rahmat Allah turun. Nah, mati manusia itu sesuai do tabiatnya. Jo kebiasaan kita. Seandainya Allah izinkan malaikat sedang menggunjang, malaikatnya, malaikat mautnya, tanpa orang ni kalinya. Apakah bu? Cabi orang kalinya. Kesedang gunjang cabi orang apakah? Tapi Allah Maha Pengasih. Tapi Allah Maha Penyayang. Jangan lu. Entah tobat entah bekok. Tak tobat entah bekoknya. Tak ngucap istighfar entah bekoknya. Tak sadar entah bekoknya. Serang gunjung witar-witar sobi itaninya sobi. Jatuh kan? Astagfirullahaladzim. Tapi dosa. Ibu jangan come. Apa jangan come? Apa deba itu? Orang yang digunjangkannya itu beribadahnya tuh, beramalnya tuh, pindah ke kita. Pindah ke awak. Amalnya itu langsung otomatis pindah. Jadi orang digunjangkannya tak terima kasih. Copek pindah sekaligus. Lah, jangan campur adukan antara hak dengan yang batil. Katakan itu hak, katakan itu batil. Walaupun itu pahit. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namo dunia zaman kini ya Bu, namanya akhir zaman. Akhir zaman sodonyo gadget, sodonyo teknologi.
Sodonyo IT, ndak hati-hati awak bisa mencampakkan awak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inti dari kalimat diucapkan itu ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azabannar. Dalam kajian ilmu nausorof, dalam kajian ilmu alat, jangan sampai nampak, jangan sampai singgah, jangan sampai awak memakai alat-alat api neraka. Salah satunya adalah sandal api neraka. Jangan sampai singgah Anda. Bypass Anda langsung menuju surga. Mudah-mudahan jamaah kita kau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dalam kalimat apa? Diikat dengan kalimat tauhid. Dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam satu kalimat, la ilaha illallah. Dia adalah saudara kita. Tuh Bu. Dia adalah saudara kita. Benar Islamnya berarti dia paham dengan empati. Apa itu empati? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati itu apa? Merasakan jamaah ambola banyak nanti sandau. Maka daripada itu, kan aku tu salah masuk. Ambo tarik kesimpulannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita datang ke permukaan bumi karena Allah mengizinkan kita. Ya, banyak cerita, banyak riwayat yang mengatakan bahwa kita di dunia ini hanyalah sebagai perantau. Maka kalau sebagai perantau, perjalanan kita masih panjang. Perjalanan kita menuju tempat yang hakiki, yakninya akhirat. Kampung halaman yang sebenarnya adalah akhirat. Maka persiapan kita perlu kita butuhkan masih di atas permukaan bumi. Dunia tempat cobaan. Dunia tempat kita mendengar semua yang mengatakan bahwa kalau kita hidup di dunia, i'mal li dunya kaka'annaka ta'isu abada. Beramallah kamu di atas permukaan bumi seolah-olah kamu hidup selamanya di akhirat. Nah, ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia yang digambarkan oleh Nabi apa? Yakninya manusia yang cerdas. Karena Nabi cerdas. Apa kata Nabi? Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditakutkan Nabi apa? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Rumus Nabi itu Bu, yang disampaikan kepada kita. Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Terlalu cinta kepada manusia dipastikan oleh Nabi akan lupa akhirat. Cinta kepada dunia, lupa akhirat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka ikutilah aku, maka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Orang yang terlanjur cinta ke dunia, maka siap-siap kecewa. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang hakiki selama dunia, selama akhirat, masuk surga atas ridha Allah, masuk surga atas rahmat Allah, tertulis nama kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada salah, ambo banyak minta maaf. Karena manusia bersifat khilaf dan khilafat. Yang salah datang dari ambo sendiri, yang betul datang dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Nabi adalah
mangqala la ilaha illallah, tak biasa di dunia mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan tabau dia awak sampai akhir hayat awak. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.